Subpokok Bahasan 30. Biochar dan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Hijau. 1. Judul Subpokok Bahasan. Biochar dan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Hijau. 2. Pendahuluan. Deskriptif definisi. Pemberdayaan perempuan di sektor hijau merupakan upaya Bahasan. Biochar dan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Hijau. 2. Pendahuluan. Deskriptif definisi. Pemberdayaan perempuan di sektor hijau merupakan upaya meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Biochar, sebagai produk yang melibatkan pengolahan limbah biomasa dan berkontribusi pada pertanian berkelanjutan, menjadi peluang strategis untuk pelibatan perempuan dalam ekonomi sirkular desa. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami peran penting perempuan dalam produksi dan distribusi biochar serta merancang program pemberdayaan perempuan berbasis biochar di komunitas masing-masing. 4. Kajian Teori. Teori feminis lingkungan, ekofeminis, menyatakan bahwa perempuan memiliki keterkaitan historis dan spiritual dengan alam, serta memiliki peran strategis dalam pelestarian ekosistem. Konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular membuka peluang baru bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ramah lingkungan. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Sulastri, 2021, menunjukkan bahwa pelibatan kelompok wanita tani dalam pengolahan biochar meningkatkan pendapatan rumah tangga dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Studi oleh Pratiwi, 2022, menemukan bahwa perempuan memiliki ketekunan dan kepekaan dalam proses pengemasan dan pemasaran biochar skala UMKM. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Lumajang, kelompok perempuan pengolah limbah sekam menghasilkan biochar untuk pertanian organik dan berhasil menembus pasar e-commerce lokal. Di Lombok Timur, Koperasi Wanita membentuk divisi biochar yang mengelola produksi, pelabelan, dan distribusi produk secara mandiri. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Quran Surat Al-Baqarah 228. Peran perempuan dalam biochar mencerminkan kesetaraan yang mulia, di mana kontribusi mereka diakui dan diperkuat dalam ranah ekonomi dan lingkungan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meskipun peran perempuan penting, masih banyak program biochar yang belum sensitif gender. Akses perempuan terhadap pelatihan, alat produksi, dan akses pasar perlu ditingkatkan. Pelibatan perempuan dalam biochar bukan hanya strategi keberlanjutan, tetapi juga bentuk keadilan sosial. 9. Rangkuman. Pemberdayaan perempuan dalam biochar memberikan dampak ganda, menguatkan ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong keberlanjutan lingkungan berbasis komunitas. 10. Pertanian reflektif. Apa peran perempuan dalam aktivitas biochar di lingkungan anda? Bagaimana kita dapat meningkatkan akses dan peluang bagi perempuan dalam bisnes biochar? 11. Aktivitas pembelajaran. Identifikasi 3 peran perempuan dalam rantai nilai biochar, produksi, pengemasan, distribusi. Rancang kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 12. Penyagasan. Susun rancangan program pemberdayaan perempuan berbasis biochar, mencakup pelatihan, penyediaan alat produksi ramah perempuan, dan strategi pemasaran produk. 13. Glossarium. Pemberdayaan perempuan, proses peningkatan kapasitas dan hak perempuan untuk berpartisipasi aktif. Sektor hijau, aktivitas ekonomi yang mendukung pelestarian lingkungan. Ekofeminisme, pandangan bahwa pelestarian lingkungan dan keadilan gender saling berkaitan. 14. Referensi. Sulastri,
RI, 2021. Jurnal Gender dan Pembangunan Berkelanjutan. Pratiwi, et.al., 2022. Jurnal UMKM Hijau. UN Women, 2020. Gender Equality in Climate Action. 15. Lampharon. Profil kelompok perempuan biochar, contoh desain pelatihan berbasis gender, dan data kontribusi ekonomi perempuan dalam sektor biochar. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://sutadata.kemenppa.go.id https://biochar-parmpun.org https://wegreen.id Subpokok Bahasan 31 Strategi Penguatan Kelembagaan Biochar di Tingkat Desa 1. Judul Subpokok Bahasan Strategi Penguatan Kelembagaan Biochar di Tingkat Desa 2. Pendahuluan Deskriptif Definisi. Kelembagaan desa adalah struktur dan sistem organisasi masyarakat desa yang mengelola sumber daya dan menjalankan fungsi pembangunan lokal. Penguatan kelembagaan biochar berarti membentuk dan memperkuat kelompok masyarakat atau kelembagaan desa yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan edukasi biochar secara berkelanjutan. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami prinsip kelembagaan biochar di tingkat desa serta merancang strategi penguatan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. 4. Kajian Teori. Menurut teori kelembagaan, institutional teori, keberlanjutan suatu program tergantung pada legitimasi sosial, struktur organisasi, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks biochar, lembaga desa berperan sebagai motor koordinasi produksi, pelatihan, pendanaan, dan distribusi biochar secara kolektif. 5. Penelitian Terdahulu. Penelitian oleh Anwar, 2021, menunjukkan bahwa kelembagaan biochar berbasis kelompok tani meningkatkan konsistensi produksi dan penyerapan pasar. Studi oleh Marlina, 2022, menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dari BUMDes mendorong keterlibatan lintas generasi dan akses modal produksi biochar. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Grobogan, pemerintah desa membentuk unit usaha biochar di bawah BUMDes dan bekerja sama dengan koperasi petani. Di Pacitan, Forum Desa membentuk tim edukasi biochar yang terlibat dalam penyuluhan dan distribusi alat pirolisis ke kelompok tani. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali, agama, Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran, 103. Penguatan kelembagaan menumbuhkan persatuan dan semangat gotong royong dalam mengelola sumber daya lokal seperti biochar untuk kemaslahatan bersama. 8. Alasan Kritis/Aplikasi Kontekstual. Banyak desa memiliki potensi biochar, namun belum memiliki kelembagaan yang kuat untuk mendukung produksi dan distribusi. Diperlukan pelatihan manajemen kelembagaan, legalisasi unit usaha, dan pendampingan agar desa dapat mandiri dan berdaya saing dalam program biochar. 9. Rangkuman. Kelembagaan desa yang kuat menjadi kunci sukses pengembangan biochar secara berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan dukungan sistematis dari pemerintah desa. 10. Pertanian Reflektif. Apakah desa Anda sudah memiliki kelembagaan biochar? Apa bentuk dukungan yang dibutuhkan agar lembaga ini bisa berkelanjutan dan profesional? 11. Aktivitas Pembelajaran. Buat struktur organisasi kelembagaan biochar desa Anda. Identifikasi peran masing-masing anggota, mitra kerja, dan model koordinasi internalnya. 12. Penyelesaian. Susun strategi penguatan kelembagaan biochar, mencakup aspek legalitas, pendanaan,
pengembangan SDM, dan kerjasama dengan pihak eksternal, BUMDes, koperasi, dinas. 13. Glossarium. Kelembagaan, struktur organisasi dan sistem nilai yang mendukung keberlanjutan suatu kegiatan. BUMDes, badan usaha milik desa. Legalitas, status hukum formal yang diakui oleh pemerintah. 14. Referensi. Anwar, M. 2021. Jurnal Pemberdayaan Desa. Marlina, R. 2022. Jurnal Inovasi Kelembagaan Lokal. Kemendes PDTT, 2020. Pedoman Kelembagaan Ekonomi Desa. 15. Lamparan. Contoh struktur organisasi kelembagaan biochar, SOP kelembagaan desa, dan template kerjasama antara BUMDes dan kelompok tani biochar. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://kemendesa.go.id https://bumda.id https://biochar-dia.org Subpokok Bahasan 32, Kebijakan Nasional dan Daerah terkait Biochar. 1. Judul Subpokok Bahasan. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait Biochar. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Kebijakan adalah keputusan strategis pemerintah yang mengatur arah, ruang lingkup, dan pelaksanaan suatu program. Biochar sebagai inovasi ramah lingkungan mulai diakui dalam berbagai kebijakan pertanian, energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan pemberdayaan desa baik di tingkat nasional maupun daerah. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan biochar serta menyusun advokasi kebijakan untuk tingkat desa dan kabupaten. 4. Kajian Teori. Dalam teori kebijakan publik, pendekatan bottom-up dan top-down digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan lahir dan diimplementasikan. Biochar membutuhkan dukungan regulatif dan insentif dari kebijakan untuk berkembang secara sistemik dan berkelanjutan. 5. Penelitian Terdahulu. Penelitian oleh Subekti, 2021, menunjukkan bahwa belum ada regulasi nasional spesifik tentang biochar, namun kebijakan terkait energi biomasa dan pertanian berkelanjutan bisa dijadikan dasar. Studi oleh Irmawati, 2022, mengungkap bahwa perda tentang inovasi daerah di beberapa kabupaten membuka peluang untuk insentif alat pirolisis dan pelatihan biochar. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Kabupaten Sleman, perda inovasi daerah mencakup dukungan terhadap pengembangan biochar oleh kelompok tani. Sementara di Banyuwangi, biochar masuk dalam program unggulan ketahanan pangan daerah dan mendapat subsidi untuk peralatan produksi skala UMKM. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious. وأمرهم شورى بينهم. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. QS Asyura 38. Kebijakan yang mendukung biochar harus lahir dari hasil musyawarah dan partisipasi masyarakat agar sesuai kebutuhan lokal dan berkelanjutan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Belum banyak kebijakan eksplisit tentang biochar di Indonesia, namun peluang besar terbuka melalui pengarusutamaan biochar dalam program Desa Mandiri Energi, pengelolaan limbah, dan adaptasi iklim. Desa dan komunitas perlu dilatih menyusun usulan kebijakan lokal dan berjejaring dengan dinas terkait untuk penguatan posisi biochar secara resmi. 9. Rangkuman. Kebijakan yang mendukung biochar masih bersifat umum namun potensial untuk diperluas dan dipertegas melalui advokasi dari tingkat lokal ke nasional. 10. Pertanian Reflektif. Apakah desa Anda sudah mendapat dukungan kebijakan untuk pengembangan biochar?
Apa kebijakan daerah yang dapat Anda gunakan untuk memperkuat program biochar lokal? 11. Activitas pembelajaran. Identifikasi 3 kebijakan nasional dan daerah yang relevan dengan biochar. Analisis bagaimana kebijakan tersebut bisa diimplementasikan di desa Anda. 12. Penyagasan. Susun naskah usulan kebijakan atau surat rekomendasi desa kepada dinas terkait tentang perlunya dukungan program biochar, alat pirolisis, atau pelatihan teknis. 13. Glossarium. Kebijakan publik, keputusan yang dibuat oleh otoritas publik untuk mengatur masyarakat. Pirolisis, proses produksi biochar dengan memanaskan biomasa tanpa oksigen. Inovasi daerah, upaya pemerintah daerah mengembangkan potensi lokal berbasis kebaruan dan teknologi. 14. Referensi. Subekti, Haji, 2021. Jurnal Kebijakan Lingkungan dan Energi. Irmawati, S. 2022. Jurnal Inovasi Daerah. KLHK, 2020. Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Nasional. 15. Lamparan. Contoh Perda Daerah tentang Inovasi Bioenergi, template surat usulan kebijakan biochar, dan tabel peta kebijakan nasional sektor bioenergi. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://jdih.bappenis.go.id https://peraturan.go.id https://biochar-policy.id Subpokok Bahasan 33, Pembiayaan dan Investasi Usaha Biochar. 1. Judul Subpokok Bahasan. Pembiayaan dan Investasi Usaha Biochar. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pihak tertentu untuk mendukung kegiatan usaha, sementara investasi merupakan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Usaha biochar sebagai bagian dari ekonomi hijau membutuhkan akses pembiayaan dan skema investasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkelanjutan. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami berbagai sumber pembiayaan dan strategi investasi untuk usaha biochar, serta mampu menyusun rencana pembiayaan usaha biochar yang layak. 4. Kajian Teori. Menurut teori keuangan mikro, pembiayaan usaha kecil dapat berasal dari kombinasi modal sendiri, pinjaman mikro, hibah, atau investasi swasta. Biochar sebagai usaha berbasis komunitas cocok dengan model pembiayaan inklusif yang memadukan skema pembiayaan sosial dan profit. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Laksana, 2021, menunjukkan bahwa kelompok tani yang mengakses KR untuk produksi biochar meningkatkan kapasitas produksinya hingga 35%. Studi oleh Dewi, 2022, menemukan bahwa kolaborasi antara investor hijau dan koperasi desa dalam usaha biochar menghasilkan return on investment, ROI, sebesar 18% dalam 1 tahun. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Klaten, koperasi petani mengakses pembiayaan dari BUMDes untuk pembelian tungku pirolisis, sementara di Gianyar, usaha biochar berbasis perempuan memperoleh dana CSR dari perusahaan properti untuk produksi dan pelatihan. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. نوبي مهومد الصوب السعد. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير. Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka lebih baik. H.L. Ahmad. Pembiayaan biochar menuntut kerjasama dan kesabaran komunitas untuk membangun usaha dari bawah, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam pengelolaan lingkungan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meskipun peluang pembiayaan biochar besar, masih banyak pelaku usaha desa yang belum memiliki proposal usaha atau kelayakan bisnis.
Diperlukan pelatihan penyusunan studi kelayakan, business plan, dan penguatan kelembagaan untuk menarik minat lembaga pembiayaan dan investor. 9. Rankaman. Usaha biochar dapat didorong melalui skema pembiayaan mikro dan investasi sosial dengan dukungan proposal bisnis yang kuat dan sinergi antar lembaga desa. 10. Pertanian Reflective. Apakah kelompok Anda telah memiliki akses pembiayaan untuk usaha biochar? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar usaha Anda menarik bagi investor? 11. Activitas Pembelajaran. Identifikasi lembaga pembiayaan yang relevan untuk usaha biochar di wilayah Anda. Simulasikan pengisian form aplikasi pinjaman atau hibah usaha. 12. Penyagasan. Susun proposal pembiayaan usaha biochar, mencakup profil usaha, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan strategi pengembalian modal. 13. Glossarium. Pembiayaan, penyediaan dana untuk mendukung kegiatan usaha. Investasi, penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. ROI, Return on Investment, rasio keuntungan terhadap modal awal. 14. Referensi. Laksana, B. 2021. Jurnal Ekonomi Mikro Hijau. Dewi, F. 2022. Jurnal Pembiayaan Inklusif. OJK, 2020. Modul Literasi Keuangan UMKM. 15. Lamparan. Contoh proposal pembiayaan biochar, tabel simulasi ROI, dan daftar lembaga pembiayaan hijau, KKR, CSR, dana desa, koperasi. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://kur.ojk.go.id https://csr-indonesia.org https://biochar-invest.id Subpokok Bahasan 34 Model Kemetran Biochar Antara Desa, Swasta, Dan Akademisi 1. Judul Subpokok Bahasan Model Kemetran Biochar Antara Desa, Swasta, Dan Akademisi 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan saling menguntungkan. Dalam konteks pengembangan biochar, kemitraan antara desa, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat penting untuk memperkuat kapasitas produksi, inovasi teknologi, dan akses pasar. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dan bentuk kemitraan tripartit biochar, serta menyusun model kolaboratif berbasis potensi desa dan peran masing-masing mitra. 4. Kajian Teori. Teori Triple Helix menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, desa, sektor swasta, dan akademisi akan mendorong inovasi berkelanjutan. Biochar menjadi media yang tepat untuk memperkuat kerjasama ini karena sifatnya yang lintas sektor dan berdampak sosial lingkungan. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Gunawan, 2020, menunjukkan bahwa kemitraan biochar antara desa dan universitas menghasilkan inovasi alat pirolisis yang lebih efisien. Studi oleh Kurniawati, 2022, menemukan bahwa kerjasama dengan perusahaan agribisnis membantu pemasaran biochar petani di pasar ekspor. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Jombang, universitas lokal mendampingi desa dalam pelatihan dan pengembangan sop biochar, sementara BUMDes bermitra dengan perusahaan pupuk untuk penyerapan produk. Di Bandung Barat, desa menjalin kerjasama dengan startup teknologi hijau dan politeknik negeri dalam pengembangan biochar skala industri kecil. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. SWT Berfarm. وتعاونوا على البر والتقوى. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah
2. Kemitraan biochar mencerminkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan membangun sistem produksi yang adil dan berkelanjutan. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Belum semua desa mampu membangun kemitraan karena keterbatasan jaringan dan kapasitas negosiasi. Perlu fasilitasi dari dinas, forum kolaborasi lokal, dan pendampingan kelembagaan agar potensi desa dapat dihubungkan dengan dunia usaha dan pendidikan tinggi. 9. Rangkuman. Kemitraan antara desa, swasta, dan akademisi merupakan model strategis untuk mempercepat adopsi teknologi biochar dan memperluas dampaknya secara berkelanjutan. 10. Pertanian reflective. Siapa mitra potensial biochar di sekitar Anda? Apa kontribusi yang dapat ditawarkan oleh perguruan tinggi atau perusahaan untuk mendukung biochar desa? 11. Activitas pembelajaran. Buat daftar potensi mitra biochar, perguruan tinggi, perusahaan, BUMDes. Rancang satu model kemitraan kolaboratif dan uraikan peran masing-masing pihak. 12. Penyagasan. Susun proposal kemitraan biochar dengan mitra strategis. Sertakan latar belakang, tujuan kerjasama, bentuk kontribusi, jadwal kegiatan, dan indikator keberhasilan. 13. Glossarium. Kemitraan, bentuk kerjasama formal atau informal antar institusi. Triple Helix, konsep kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi. Inovasi sosial, solusi kreatif terhadap masalah sosial melalui kolaborasi lintas sektor. 14. Referensi. Gunawan, D. 2020. Jurnal Kemitraan Inovatif Desa. Kurniawati, N. 2022. Jurnal Pembangunan Berbasis Komunitas. Kemendristek, 2019. Panduan Triple Helix di kawasan pedesaan. 15. Lamparan. Contoh MOU kemitraan biochar, struktur tim pelaksana, dan peta sinergi peran antara desa, swasta, dan akademisi. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://kemendesa.go.id https://partnership.bappenis.go.id https://biochar-triplehelix.id Subpokok Bahasan 35 Parent Biochar dalam Program Ketahanan Pangan dan Energi Desa 1. Judul Subpokok Bahasan Parent Biochar dalam Program Ketahanan Pangan dan Energi Desa 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Ketahanan pangan dan energi desa adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa akan pangan dan energi secara berkelanjutan. Biochar berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan kualitas tanah serta sebagai bagian dari sistem energi terbarukan berbasis biomasa. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menjelaskan hubungan biochar dengan ketahanan pangan dan energi desa serta merancang integrasi biochar ke dalam program desa berkelanjutan. 4. Kajian Teori. Menurut teori ketahanan sistem desa, kemandirian pangan dan energi hanya tercapai jika masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya lokal. Biochar mendukung konsep ini karena berasal dari limbah lokal dan memberikan manfaat ganda, memperbaiki tanah dan menghasilkan energi panas dari proses pirolisis. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Ramadan, 2021, menunjukkan bahwa penggunaan biochar meningkatkan hasil panen padi sebesar 22% di desa irigasi Jawa Tengah. Studi oleh Syahrul, 2022, menyatakan bahwa tungku biochar mampu menggantikan 30% kebutuhan kayu bakar rumah tangga di desa terpencil Kalimantan. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Trenggalek,
program Desa Mandiri Energi mengintegrasikan pirolisis biochar sebagai sumber pemanas air dan kompor alternatif. Di Sleman, kelompok tani mengkombinasikan biochar dengan pupuk organik untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. SWT بالفرم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik. QS Anal 114. Biochar mendukung produksi pangan yang lebih sihat dan alami, mencerminkan tanggungjawab terhadap nikmat Allah serta menjaga keberlanjutan sumber daya. 8. Alasan kritis/aplikasi contextual. Biochar belum diintegrasikan secara eksplisit dalam banyak program ketahanan desa. Kurangnya pelatihan dan alat produksi menjadi kendala utama. Perlu insentif dari pemerintah desa dan sinergi antar kelompok tani dan lembaga lokal untuk mengarusutamakan biochar. 9. Rankaman. Biochar dapat menjadi solusi strategis dalam ketahanan pangan dan energi desa karena berasal dari sumber lokal, murah, dan ramah lingkungan. 10. Pertanian reflective. Bagaimana kondisi ketahanan pangan dan energi di desa Anda? Bisakah biochar menjadi bagian dari solusi jangka panjang? 11. Activitas pembelajaran. Lakukan analisis SWOT terhadap penerapan biochar dalam program ketahanan pangan dan energi desa Anda. 12. Penyagasan. Susun rencana integrasi biochar ke dalam RPJM Desa bidang pangan dan energi. Sertakan strategi pelibatan masyarakat dan evaluasi dampaknya. 13. Glossarium. Ketahanan pangan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat. Energi terbarukan, energi yang bersumber dari alam yang dapat diperbarui. RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 14. Referensi. Ramadan, Haji, 2021. Jurnal Ketahanan Pangan Desa. Syahrul, M. 2022. Jurnal Energi dan Komunitas. Bappenas, 2020. Panduan Ketahanan Desa Berkelanjutan. 15. Lampiran. Contoh RPJM Desa Integratif Biochar, diagram pemanfaatan biochar untuk pangan dan energi, dan tabel indikator keberhasilan program. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://kituachanandsa.kemendesa.go.id https://bioc-harforresilience.id https://desenergi.id Subpokok Bahasan 36. Digitalisasi dan Platform Edukasi Biochar Berbasis Desa. 1. Judul Subpokok Bahasan. Digitalisasi dan Platform Edukasi Biochar Berbasis Desa. 2. Pendahuluan, Deskriptif Definisi. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas suatu aktivitas. Dalam konteks biochar, digitalisasi dan platform edukasi desa memungkinkan penyebaran informasi, pelatihan daring, dan kolaborasi antar komunitas secara lebih efisien dan luas. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami konsep digitalisasi dalam edukasi biochar dan mampu mengembangkan ide platform berbasis desa untuk pelatihan, dokumentasi, dan promosi biochar. 4. Kajian teori. Menurut teori difusi inovasi, Everett Rogers, adopsi teknologi baru dipengaruhi oleh akses informasi, kemudahan penggunaan, dan relevansi konteks lokal. Digitalisasi edukasi biochar berbasis desa mempercepat transfer pengetahuan dan meningkatkan literasi teknologi pertanian masyarakat. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Yuliana, 2021,
menunjukkan bahwa penggunaan platform LMS desa meningkatkan retensi pelatihan biochar hingga 60%. Studi oleh Budianto, 2022, menyebutkan bahwa aplikasi berbasis Android yang dikembangkan komunitas mempermudah pencatatan produksi dan distribusi biochar secara real-time. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Blitar, kelompok tani membuat kanal YouTube edukasi biochar dan membuka kursus daring bagi petani muda. Sementara di Lombok Barat, pemerintah desa meluncurkan website desa khusus edukasi dan pemasaran biochar berbasis WordPress. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious. SWT بالفرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq 1. Digitalisasi edukasi biochar adalah bentuk nyata dari perintah belajar dan berbagi ilmu dengan cara yang sesuai zaman, menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara efisien. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Digitalisasi edukasi biochar masih menghadapi kendala akses internet, keterampilan digital rendah, dan minimnya konten lokal. Perlu intervensi dalam bentuk pelatihan literasi digital desa, subsidi akses perangkat, dan pengembangan platform LMS berbasis lokal yang user-friendly. 9. Rankaman. Platform digital desa untuk edukasi biochar memperluas jangkauan pengetahuan, meningkatkan kolaborasi, dan mempercepat transformasi teknologi hijau di tingkat komunitas. 10. Pertanian Reflective. Apakah komunitas Anda memiliki platform digital untuk edukasi biochar? Bagaimana konten dan media digital bisa disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal? 11. Aktivitas pembelajaran. Lakukan audit media digital yang tersedia untuk pelatihan biochar di desa Anda. Buat daftar konten, platform, dan rekomendasi pengembangannya. 12. Penyagasan. Rancang desain sederhana platform edukasi biochar berbasis desa, website, aplikasi, atau LMS. Sertakan fitur, target pengguna, dan strategi kontennya. 13. Glossarium. Digitalisasi, penggunaan teknologi digital dalam suatu proses. LMS, Learning Management System, sistem pengelolaan pembelajaran berbasis daring. Literasi digital, kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. 14. Referensi. Yuliana, A. 2021. Jurnal Teknologi Pembelajaran Desa. Budianto, R. 2022. Jurnal Inovasi Digital UMKM Pertanian. Kemkominfo, 2020. Panduan Literasi Digital Nasional. 15. Lamparon. Mokku platform edukasi biochar, template kanal YouTube edukativ desa, tankonto strukturkonten ilmes berbasis biochar. 16. Linksumber dan aplikasi terkait. https://lmsdesa.id https://biochar-edukasi.org https://digitacomunitas.id Subpokok Bahasan 37 Biochar sebagai produk inovatif UMKM desa 1. Judul Subpokok Bahasan Biochar sebagai produk inovatif UMKM desa 2. Pendahuluan Deskriptif definisi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, desa merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Biochar, sebagai hasil olahan biomasa yang memiliki nilai jual tinggi dan beragam manfaat, dapat dikembangkan sebagai produk inovatif UMKM berbasis desa yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi. 3. Capaian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu merancang model usaha biochar sebagai produk UMKM desa yang inovatif, termasuk aspek produksi, kemasan, pemasaran,
dan distribusi. 4. Keijian Teori. Menurut teori kewirausahaan sosial, UMKM yang berorientasi lingkungan dan berbasis komunitas memiliki daya tahan lebih baik serta menciptakan dampak sosial. Produk biochar yang dikelola UMKM dapat mendukung ekonomi sirkular desa dan memperluas pasar produk lokal. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Sari, 2021, menunjukkan bahwa pengemasan inovatif biochar meningkatkan harga jual hingga 40% di pasar retail organik. Studi oleh Hidayat, 2022, menunjukkan bahwa UMKM biochar berbasis koperasi desa mampu mengekspor ke Malaysia dan Singapura melalui e-commerce hijau. 6. Studi kasus/praktik nyata. Di Bantul, UMKM perempuan memproduksi biochar kemasan 1 kg dengan merek lokal yang laku di platform Shopee. Di Probolinggo, UMKM biochar desa menjalin kerjasama dengan perusahaan pupuk organik nasional untuk suplai bahan baku karbon aktif. 7. Integrasi nilai, etika, social religious. الرسولة لثوب السعد. اليد العليا خير من اليد السفلى. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hektar. Bukhari. Biochar sebagai produk UMKM desa adalah wujud kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan tangan desa sebagai pemberi manfaat dan bukan penerima semata. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meskipun potensial, pengembangan biochar sebagai produk UMKM masih menghadapi kendala pada legalitas usaha, kualitas produk, dan promosi. Diperlukan pelatihan branding, sertifikasi produk, serta dukungan Dinas Koperasi dan UMKM agar biochar desa naik kelas. 9. Rankaman. Biochar dapat dikembangkan menjadi produk unggulan UMKM desa dengan inovasi dalam proses produksi, pengemasan, dan strategi pemasaran yang adaptif terhadap pasar digital. 10. Pertanian reflective. Apakah UMKM di desa anda telah melihat biochar sebagai peluang usaha? Langkah apa yang bisa diambil untuk menjadikan biochar sebagai produk andalan desa? 11. Aktivitas pembelajaran. Rancang label kemasan biochar produk UMKM desa, sertakan nama merek, manfaat, takaran, dan QR code link ke media sosial atau marketplace. 12. Penyagasan. Susun bisnis model canvas UMKM biochar, mulai dari segmen pasar, nilai jual, saluran distribusi, hingga proyeksi pendapatan dan biaya. 13. Glossarium. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Branding, proses menciptakan identitas merek. Ekonomi sirkular, sistem ekonomi yang berfokus pada penggunaan ulang dan pengurangan limbah. 14. Referensi. Sari, 2021. Journal Innovasi Produktesa. Hidayat, 2022. Journal Expor Hiau. Kemenkop 2020. Strategi digitalisasi Perbasistesa. 15. Lamparan. Mokup kemasan biochar, contoh bisnis model canvas, dan daftar platform penjualan online untuk produk ramah lingkungan. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://umkmdesa.id https://ecommercehijao.id https://biosiharumkm.org Subpokok Bahasan 38 Penjambangan Ecowisata Edukasi Biochar 1. Judul Subpokok Bahasan Penjambangan Ecowisata Edukasi Biochar 2. Pendahuluan Descriptive Definisi. Ekowisata adalah bentuk wisata berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Biochar,
sebagai produk ramah lingkungan, dapat dikembangkan dalam bentuk ekowisata edukatif yang menyatukan unsur rekreasi, edukasi, dan pelestarian lingkungan di tingkat desa. 3. Kapian Pembelajaran. Peserta pelatihan mampu merancang konsep dan paket ekowisata edukatif biochar, serta memahami potensi sosial, ekonomi, dan ekologis dari kegiatan ini. 4. Kajian Teori. Menurut teori pembangunan berbasis komunitas, destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal akan meningkatkan partisipasi dan dampak ekonomi secara merata. Ekowisata edukasi biochar memberikan nilai tambah pada desa dengan menggabungkan praktik pertanian berkelanjutan, wisata edukatif, dan konservasi lingkungan. 5. Penelitian Terdahulu. Penelitian oleh Putri, 2021, menunjukkan bahwa desa wisata biochar di Bali menarik lebih dari 1.000 pengunjung dalam 6 bulan dengan pemasukan signifikan bagi warga. Studi oleh Wahyudi, 2022, menyatakan bahwa ekowisata berbasis biochar meningkatkan kesadaran ekologis anak sekolah yang berkunjung sebanyak 70%. 6. Studi Kasus/Praktik Nyata. Di Magelang, desa wisata membuat paket wisata edukasi biochar dengan kegiatan membuat kompos, membakar biochar, dan mengemas produk secara langsung. Sementara di Pandeglang, kelompok sadar wisata membangun galeri biochar yang juga berfungsi sebagai ruang pelatihan pertanian organik. 7. Integrasi Nilai, Etika, Social Religious. الرسولة لصوب السبت. خير الناس أنفعهم للناس. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. H.L. Ahmad. Ekowisata edukasi biochar adalah sarana berbagi manfaat pengetahuan dan pengalaman, sekaligus menjaga lingkungan dan memberdayakan warga desa. 8. Alasan kritis/aplikasi kontekstual. Meski potensial, masih sedikit desa yang melihat biochar sebagai potensi wisata. Tantangan utamanya adalah kesiapan SDM, fasilitas pendukung, dan promosi. Diperlukan sinergi antara desa wisata, pelaku UMKM biochar, dan institusi pendidikan untuk menciptakan pengalaman wisata yang otentik dan mendidik. 9. Rangkuman. Ekowisata edukasi biochar menawarkan peluang baru dalam diversifikasi ekonomi desa dengan mengangkat potensi lokal dan memadukan edukasi, rekreasi, dan konservasi. 10. Pertanian Reflective. Apakah desa Anda memiliki potensi untuk mengembangkan wisata edukasi berbasis biochar? Bagaimana mengemas kegiatan tersebut agar menarik dan berdampak luas? 11. Aktivitas Pembelajaran. Rancang skenario perjalanan wisata edukatif biochar selama 1 hari, lengkap dengan alur kegiatan, materi edukasi, dan souvenir yang disiapkan peserta. 12. Penyugasan. Susun proposal pengembangan ekowisata biochar, mencakup lokasi, konsep wisata, mitra kerja, proyeksi dampak ekonomi, dan strategi promosi. 13. Glossarium. Ekowisata, wisata berkelanjutan yang mendukung pelestarian dan pemberdayaan. Edukasi, proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Biochar, arang dari biomasa yang digunakan untuk pertanian dan mitigasi iklim. 14. Referensi. Putri, A. 2021. Jurnal Ekowisata Inovatif. Wahyudi, R. 2022. Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pariwisata. Kemenparekraf, 2020. Panduan Desa Wisata Berbasis Edukasi Lingkungan. 15. Lampiran. Contoh itinerari wisata biochar, peta zona edukasi biochar desa, dan daftar peralatan edukasi lapangan. 16. Link sumber dan aplikasi terkait. https://desaisatindonesia.id https://biocarricotour.org
https://periwisata.go.id. Subpokok Bahasan